Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat insyaallah Allah yang berkahi ini sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hari ini saya melanjutkan ya Pak, Masya Allah. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Raja Sa'arazi. Saya salah satu murid juga dari Ustaz Hendra Hudaya. Alhamdulillah, jadi kami di Syariah Waris Center. Kebetulan saya adalah salah satu trainer dan juga junior konsultan lah kalau bahasanya. Ustaz Hendra tidak bisa, insya Allah saya menggantikan beliau. Jadi insya Allah sanad keilmuannya nyambung Pak. Jadi nyambung dari saya ke Ustaz Hendra, nanti Ustaz Hendra itu gurunya Ustaz Abdu nanti ke ustadz-ustadznya yang lain, insya Allah seperti itu. Kalau Bapak diskusi masalah waris, pakar waris di Indonesia pasti mengenal Ustadz Abdu nanti Pak. Itu yang mengoreksi buku fikih warisnya Ustadz Hendra itu. Baru setelahnya nanti Ustadz Hendra, dan saya sanadnya itu insya Allah nyambung. Karena kan kalau dalam Islam sebenarnya kesanadan itu kan penting. Jadi nanti ketika Bapak, saya belajar dengan saya Ustadz Rajasa. Ustadz Rajasa itu muridnya Ustadz Hendra. Ustadz Hendra itu muridnya siapa? Jadi nyambung tuh sanad keilmuannya. Jadi insya Allah saya adalah salah satu murid Ustadz Hendra, saya Ustadz Sidi. Nanti ada beberapa ustadz yang lain mungkin yang menggantikan beliau yang hari ini mungkin tidak bisa mengisi di sini. Kayak mungkin perkenalan singkatnya seperti itu dulu Pak. Saya makanya mohon maaf, ini baru pertama kali sini, jadi agak terlambat. Tadi pas banget sampai sini masuk masbuk di rakaat pertama, jadi masya Allah. Tapi alhamdulillah kepada Allah semua terlancar, alhamdulillah sudah sampai ke tempat ini. Kemarin saya berdiskusi dengan Ustaz Sidik, jadi materi hari ini kita melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hendra dan Ustadz Sidik ya Pak. Yaitu berbicara mengenai kewarisan Islam. Dan hari ini kita sudah di pertemuan kemarin Ustaz Sidik bilang sudah sampai di bagian saudara kandung. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, nanti di ahli waris utama setelah Bapak pelajari ada ayah, ibu, kemudian suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu pun ke atas nanti dan seterusnya. Setelah ahli waris utama ini ternyata ayahnya nggak ada, nanti yang disebut dengan kalalah, si mayit ini tidak memiliki ayah ketika dia meninggal dan juga tidak memiliki keturunan laki-laki. Oke, jadi kalalah itu harus diperhatikan. Poinnya ialah tidak memiliki ayah ketika si mayit meninggal dan juga tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara atau saudarinya pun menjadi ahli waris. Jadi kalau ibarat lagi ngantri nih Bu, saudara itu antrian layer kedua Bu. Oke, layer kedua. Layer pertamanya itu dulu tuh, ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Layer itu sudah tidak ada, baru kita pindah ke saudara. Nah, di Indonesia ada beberapa kasus, terkadang di kita ini ketika anaknya hanya perempuan, kita mengklaim habis di anak perempuan. Padahal tidak seperti itu. Perempuan itu maksimal mengambil di angka berapa Pak? 2/3. Jadi seberapa banyak anak Bapak kalau cuma perempuan semua, anak Bapak misalnya ada 10, tapi perempuan semua, itu 2/3 untuk 10 orang itu Pak. Jadi tidak semua perempuan itu tidak bisa menghabiskan keseluruhan harta. Tidak ada istilahnya dia mendapatkan asobah. Oke, tidak ada istilahnya perempuan itu mendapatkan asobah, yang anak perempuan ya, kecuali nanti ada saudari perempuan yang akan kita diskusikan hari ini. Nanti saudari perempuan itu mendapatkan asobah ma'al ghair. Nanti ada istilah seperti itu. Nanti ketika kita belajar waris Pak, kita akan familiar dengan istilah-istilah ini, asobah. Apa itu asobah? Masih ingat apa itu asobah? Sisa.
Bahasa gampangnya sisa sebenarnya memang. Karena kalau secara definisi asobah ialah ahli waris yang mengambil keseluruhan harta jika tidak ada ahli waris yang bagiannya bagian pasti. Oke. Seperti yang kita pelajari kemarin, ahli waris itu kan nanti ada yang bagiannya bagian pasti tuh. Angka setengah, angka seperempat, angka seperdelapan seperti istri kan. Walahunna rubu', bagi mereka seperempat. Itu kan bagian pasti itu namanya, Pak. Namanya seperempat. Itu kan angka pasti tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum nisfu, bagi kalian setengah. Nah, setengah itu angka pasti. Setengah itu nggak mungkin kita pahami 30%. Enggak. Angka nisfu itu sudah kita pahami ya 50%. Setengah dari harta. Nah, itu adalah bagian pasti. Nah, asobah dia akan mengambil keseluruhan harta kalau nggak ada ashabul furud. Ahli warisnya cuma anak laki-laki doang, satu tunggal. Udah selesai itu buat dia semua itu harta. Karena apa? Karena nggak ada ashabul furud. Orang yang punya bagian pasti itu nggak ada. Tapi ketika ada orang yang punya bagian pasti, barulah asobah mengambil bagiannya setelah yang bagian pasti mengambil bagiannya. Secara definisi lengkapnya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ahli waris istri sama satu anak laki-laki, berarti kasih dulu 1/8-nya buat istrinya. Istri mayit 1/8, sisanya baru kita berikan kepada si anak laki-laki tersebut. Oke. Begitupun misalnya ahli warisnya istri sama ibu sama ayah. Nah, ini murojaah nih, Pak. Kan karena udah sampai bagian suami ya, bagian kakak saudara ya. Ahli warisnya istri, ibu, satu anak laki-laki. Buat istri berapa, Bu? 1/8 karena punya keturunan. Ibunya berapa? 1/6 karena ada keturunan. Nah, barulah sisanya kita berikan kepada si anak laki-laki. Nah, asobah sebenarnya secara definisi lengkapnya seperti itu. Jadi bukan berarti sisa, kalau nggak ada sisa berarti dia nggak dapat dong, Ustaz. Misalnya kalau cuma sendirian kan dia nggak sisa keseluruhan harta gitu loh. Ahli warisnya cuma anak tunggal laki-laki sendiri. Wah, itu berarti dia nanti ambil keseluruhan harta warisannya untuk si anak laki-laki itu. Tapi kalau anak perempuan sebanyak apapun, ada 5, ada 10, maksimal di angka 2/3. Oke, di angka 2/3. Oke, kita nanti begitupun nanti sebenarnya. Oke, nanti saya akan gambarkan. Kalau dalam skema pewarisan yang mungkin Ustaz Siti, Ustaz Hendra, ini metode kami di Syariah Waris Center kan. Nanti ada skema ya. Saya ini mayit, kalau bahasa Arabnya ini mayit. Nah, ini kan suami, ini pakai bahasa Indonesia-nya. Suami, istri. Saya tulis agak cepat. Ini ayah, ibu, kemudian di sini nanti kakek, kakak, nenek, dan di sini nenek ngajar. Oke. Nah, ini anak laki, anak perempuan. Oke, dan turun ke sini. Dengan yang jadi ahli waris yang sini nih, Bu. Yang dari anak perempuan bukan ahli waris. Ustaz, kok nggak adil banget, Ustaz? Yang cucu perempuan misalnya bukan ahli waris. Nah, ini yang sering di masyarakat. Makanya di masyarakat itu orang mengenal, nanti diskursusnya ada di hukum perdata kita dan juga di Konvensi Hukum Islam mengenal hukum ahli waris pengganti itu kan. Sekalipun misalnya seorang suami istri punya anak perempuan 3, anak perempuan ini punya anak. Nah, kemudian si anak perempuan ini sudah meninggal duluan, kan bukan ahli waris sebenarnya. Secara syariat kan ahli waris ialah orang yang hidup ketika si pewaris itu meninggal. Maka dilihat kapan ketika si pewaris itu meninggal, yang masih hidup siapa aja nih ahli warisnya. Nanti kan dilihat itu. Nah, ternyata ada anak dari si anak perempuan ini. Nah, kalau di kita dikenal nanti ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti hukumnya seperti apa? Sebenarnya secara syariat, ketika kita memahami filosofi waris, makanya insya Allah yang ikut kajian malam hari ini kan sudah mendengar dari Ustaz Hendra tentang konsep keadilan dalam pewarisan Islam, filosofi masalah harta ini adalah amanah. Sebenarnya anak-anak dari anak perempuan ini dosa bingung, karena kan nanti ditanggung sama anak laki-laki kalau ada anak laki-laki. Gitu, filosofinya sebenarnya gitu. Jadi bicara masalah waris bukan hanya sekedar bicara masalah angka. Yang sering saya dalam kajian-kajian waris itu harus kita satu framekan dulu, kita pahami bahwasannya waris itu bukan hanya masalah angka setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, bukan.
Tapi waris itu adalah bicara masalah tanggung jawab. Maka nanti dalam masalah saudara ini lebih jelas nih nanti. Oke, nanti saya langsung ke saudara. Ini cucu laki dan anak laki ya, cucu perempuan dan anak laki. Oke, nah barulah di sini. Oke, maaf, kalau dalam kita ini ada garis, kemudian saudara laki kandung, ada saudara PR kandung perempuan. Nah, ini udah selesai kemarin Pak ya. Kita selesai sini kan saudara laki kandung udah selesai Ustaz. Nah, ini kan asobah bin nafsi sama asobah bil goib, kurang lebih bagiannya mereka. Nah, saudara perempuan kandung sebenarnya bagiannya Pak, kalau Bapak udah pelajarin soal anak perempuan, ini tinggal naikin dong di bagian anak perempuan ke sini Pak. Sebenarnya selesai. Kan di anak perempuan ada setengah. Betul ya? Kalau sendiri. Terus 2/3 kalau lebih dari 1. Oke. Itu konsep di anak perempuan kandung. Nah, bagian anak perempuan kandung ini sebenarnya kita geser ke saudara perempuan kandung. Seperti di surat An-Nisa, di akhir surat An-Nisa itu kan yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah in imru'un halal. Kalau ada seorang muslim itu meninggal dan dia tidak kalalah itu dalam posisi yang tadi saya bilang, nggak ada saudara, nggak ada ayahnya, nggak ada saudara anak-anaknya dari laki-laki ataupun perempuan, ini ayahnya nggak ada nih, ini kita kasih tanda X, ada riwayatnya cuma ibu, anaknya pun nggak ada. Nah, bagian saudara perempuan kandung sebenarnya sama dengan anak perempuan kandung, tapi di sini ditambahkan nanti dia bisa mahjub itu terhalang. Saudara perempuan kandung terhalang oleh siapa Ustaz? Oleh si ayah. Kalau ada ayah, ini saudara perempuan kandung udah nggak dapat. Ada anak laki-laki, saudara perempuan udah nggak dapat. Anak perempuan nanti masih dapat ya. Tapi bukan bagian pasti. Nah, filosofinya apa? Bayangkan, misalnya ahli warisnya ibu, ayah, dan suaminya. Dan anak perempuan. Oke, saudara perempuan. Oke, ini satu-satu. Apa? Oke. Nah, ayahnya kita ayamkan dulu. Ini. Ya, susah tuh. Begitu emang. Boleh. Oke. Nah, di pertemuan ketika bicara bagian ibu, ketika ada anak kan ibu dapat 1/6 ya Pak. Benar kan? Kan ada anak. Suami dapatnya 1/4. Berapa suami? 1/4. Sama 1/6. Maaf, ayahnya yang 1/6. Suami karena punya anak dapat 1/4. Anak perempuan dapatnya sendiri setengah. Nah, kalau dalam kasus ini saudara perempuan nanti asal apa ya? Ya nanti mendapatkan sisanya baru buat dia. Tapi ketika dalam kondisi tidak ada anak perempuannya, bagian anak perempuan dipindah sini Pak. Saudara perempuan yang dapat setengah nanti, karena dia nggak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, enggak. Kalau ada anak laki-laki, maka dia berhak. Ada anak laki-laki 1 misalnya. Nah, berarti nanti di sini dia asobah bil goib kan dengan anak perempuannya 2/1. Ingat kan? Ketika ada anak laki-laki itu, anaknya 2 laki-laki perempuan, barulah di situ berlaku hukum 2/1. Kalau anaknya cuma laki-laki doang, yang ada pembandingnya Pak, langsung aja begitu. Anaknya besar, ahli warisnya anak laki-laki 4, ya langsung bagi 4, selesai. Tapi ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, barulah di situ 2/1 berlaku. Anak laki-laki 3, anak perempuan 1, ya berarti 7 bagian. Nah, nanti seperti itu. Nah, saudara perempuan kandung, dia akan terhalang nih kalau ada ayahnya sih Pak. Berarti kalau ada ayahnya, berarti si ahli warisnya cuma ayahnya misalnya, dan kemudian saudaranya ada 5. Baiknya belum nikah, tapi dia udah kerja misalnya, udah punya penghasilan, emang pengusaha dari muda misalnya, dari usia 20 sudah berusaha, sudah menjadi pengusaha, sudah dijualan ke apa lah gitu. Nah, kemudian di usia 25 qadarullah meninggal, belum nikah, nggak punya anak, ahli warisnya saudara 5. Misalnya ayah
Oke, ibu, saudara. Ada 5 saudara. Oke. Nah, dalam kasus ini ada 5 saudara nih. Nah, ayahnya, asobahnya buat ayahnya. Si ibunya nanti dapat 1/6. Karena saudara juga lebih dari 1, kan syaratnya gitu kan. Nah, ibu 1/6, saudara berapa Ustaz saudaranya? Kan dia nggak punya anak Ustaz. Saudaranya ini mahjub. Karena apa? Karena ada ayah. Karena ayah adalah laki-laki terdekat dari si mayit. Kalau ibu pahami secara filosofis, hartanya ini sebenarnya saudara ini bukan hanya dapat, hartanya dikasih ke ayahnya, kan ayahnya ngurus saudara juga nih. Bisa pahami ya? Kan dia nggak dapat nih saudara. Saudara ini kan sebenarnya posisi dari si anak ayah ini kan anaknya si ayah ini, anaknya kan, gitu ya. Nah, hartanya ini cuma pindah amanah nih. Dari anaknya yang kaya meninggal, kasih ayahnya buat siapa? Buat ngurusin saudara-saudaranya, ngurusin adik-adiknya. Gitu. Makanya ketika antum dapat warisan, jangan berpikir, saya dapat warisan banyak, antum nih bagian saya 2 kali bagian perempuan. Iya, secara nilai, mungkin secara zahir, antum gak dapat banyak, tapi ingat tanggung jawab kita sebagai laki-laki itu banyak. Itu makanya terkadang orang hanya melihat secara zahir, waris ini Islam 2/1. Masa saudara gak dapat sih Ustaz? Masa ayah ini sih yang mau habis semuanya, kan kita juga butuh. Iya, nanti antum di bawah tanggung jawab ayah antum. Kalau itu adik-adik antum yang masih kecil, misalnya masih SD, masih TK, itu kan ayah antum yang tanggung jawab. Harta dari si mayit itu membantu ayah antum. Gitu logikanya gitu. Jadi kita harus pahami itu. Jadi jangan hanya sekedar secara zahir, secara nilai sih, ya mau saya nggak dapat sih, mahjub ya, kok jadi terhalang sih, jadi nggak dapat sih. Bukan berarti Islam nggak adil. Itu adil loh sebenarnya. Karena nanti si ayah ini bertanggung jawab pada saudara-saudaranya. Gitu. Sama seperti tadi misalnya si cucu, anak dari perempuan ini, anak perempuannya punya cucu nih. Ada anak kecil di sini nih, anak si perempuan. Ustaz, kok saya nggak dapat? Ibu saya kan ahli waris, kan ibu kamu udah meninggal. Tapi ada om kamu. Om ini kan tanggung jawab terhadap anak dia nih. Itulah makanya kenapa dalam yang kita kenal dalam budaya kita, buang waris itu panas ya. Kalau nggak ini cepet habis cepet apa? Iya, karena itu nggak ya. Ketika kita megang waris, kita nggak ingat kewajiban kita terhadap harta warisan itu. Itu yang menjadikan mengapa dibilang harta warisan itu panas. Itu yang kenapa di lapangan bilang, mungkin ibu bapak mungkin pernah dengar cerita siapa kok begitu ya begitu. Saya itu merinding ketika ada yang datang konsultasi ke saya itu bicarain masalah waris dan firman Allah itu terbukti. Kan di Al-Quran kan di ayat 14-nya dijelaskan kan. Wa man yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Orang yang tidak mau memakai hukum waris ini, melampaui batasan-batasan waris ini, dia akan dimasukkan ke dalam neraka walahu adzabun muhin. Dia dapat azab yang menghinakan. Secara zahir sebenarnya di dunia pun dia nanti dapat azab. Berapa banyak orang yang menguasai warisan hari ini misalnya, lihat Pak, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, lihat Pak, hartanya itu manfaatnya Bu. Lihat ya hartanya berbarokah nggak Bu? Mungkin yang ngasih usia Bapak lebih pengalaman hidupnya lebih dari saya. Dan Bapak mungkin pernah sharing, pernah lihat teman Bapak misalnya ketika usia 40-nya dia zolim, dia menguasai seluruh hartanya, si kakak misalnya, biasanya kan gitu. Kakaknya ngambil harta, semua harta warisan, adik-adiknya nggak dikasih gitu. Lihat Pak, 20 tahun kemudian biasanya harta itu malah nggak mendatangkan keberkahan bagi diri. Biasanya seperti itu. Pengalaman saya jadi waktu itu 2 bulan yang lalu, ibu datang konsultasi ke kami dengan suami bilang, Ustaz, ini ibu-ibu ini kan anak perempuan berarti kan. Ketika itu ayahnya meninggal dan dia datang 20 tahun yang lalu. Waktu itu ketika ayah saya meninggal Ustaz, ada harta warisan dan kakak saya mengambil bagian yang dia udah banyak lah, adik perempuan ini dibagi sekedarnya gitu. Si anak kaya ini zolim lah, kakaknya zolim, tapi saya sudah ikhlas Ustaz. Tapi mengapa Ustaz ya hari ini malah hidup kakak saya itu jadi kurang baik dibanding saya? Ini saya bisa ngambil pelajaran seperti itu Bu. Sampai si ibunya itu nangis Pak. Ya Allah, apa ini benar ya saja? Kita tidak boleh zalim terhadap harta. Kita mengambil hak orang lain itu sampai seperti itu. Ya ibu rasakan ya. Iya Ustaz.
harta yang dulu saya dapat, ibu ini cerita, yang saya dapat di bagian yang sedikit, itu saya bisa manfaatkan untuk saya lanjut S2 kata ibu ini waktu itu. Dan juga sebelum saya pergi haji gitu. Dengan S2 itu, si ibu ini sekarang penghasilannya itu lebih baik dibanding si kakak-kakaknya. Karena strata pendidikannya kan lebih tinggi dibanding kakak-kakaknya. Dan 20 tahun kemudian, tiba-tiba sang kakak yang dulu zalim datang ke dia, minjem uang, nangis-nangis, Pak. Alhamdulillah. Itu kan secara zalim, wah ini ceritanya saya ketika ibu itu cerita, saya sampai merinding sampai ya Allah. Sempat sampai jatuh air mata saya, apa saya bilang ya Allah. Inilah, makanya Allah bilang, Inna Allah la yukhliful mi'ad, itu benar, Pak. Mungkin hari ini Bapak, ada teman saya pun, saya pernah dapat cerita seperti dulu tuh, om itu tuh dia jual rumah secara zolim, nggak bilang sama adik-adiknya, dijual rumahnya tiba-tiba dapat uang 1 M, kemudian dia berusaha bikin bengkel segala macam, bengkelnya kok rem sebangkut sekarang nggak ada sisanya sama sekali. Pernah dengar cerita gitu nggak? Sering kan? Banyak kan? Itulah makanya bicara masalah waris bukan hanya sekedar bicara masalah angka. Bicara masalah waris bukan hanya sekedar bicara masalah banyak sedikit, bukan, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakini itu, berapapun bagian yang ibu dapat, berapapun bagian yang bapak dapat, sedikit atau banyak, bapak yakini ini adalah ketetapan dari Allah. Saya yakin insya Allah ini berkah, malah yang sedikit itu malah bisa mendatangkan keberkahan. Kita nggak tahu, karena saya dapat cerita itu langsung dari pelaku ibu itu. Dan sekarang hari ini Ustaz, 15 tahun kemudian si kakak saya datang ke saya, nangis-nangis minta maaf, minjem uang. Padahal dulu dapat warisan banyak kan dia Ustaz dibanding saya. Saya dikasih seikhlasnya, bukan sesuai haknya lah. Dan juga waktu itu ternyata bapaknya punya hutang. Si kakak-kakaknya nggak mau tanggung jawab, anak perempuan ini yang bayar. Karena sebelum harusnya kan clearkan dulu kan hutangnya kan. Ternyata setelah dia bagi-bagi waris ada hutang nih. Kakak-kakaknya juga nggak mau tanggung jawab. Udah kamu aja bayar masalah si adik perempuan ini. Tapi alhamdulillah dari sisa uang yang saya dapat, saya bisa lanjut kuliah S2 saya. Setelah itu saya bisa pergi haji. Dan dengan S2-nya itu, dia bisa kerja dengan baik setelah pendidikannya tinggi. Dan hari ini keadaannya lebih baik dibanding kakak. Ketika itu, saya langsung merinding gitu Pak. Masya Allah, seperti itu ya? Iya, solusinya seperti apa nih Ustaz? Ya solusinya ibu maafkan. Ibu sudah maafkan, udah saya sudah maafkan. Dari dulu saya udah maafkan, ya udah. Sekarang ibu ada rezeki, kalau ibu mau kasih mau apa. Dan ibu sudah maafkan. Jangan sampai ibu tidak maafkan, karena kita tidak mau punya masa kita sebagai seorang saudara. Saya pokoknya ketika konflik itu titik poin saya itu, ketika ada saudara antum yang zalim, orang yang zalim antum, kita maafkan Pak. Doakan semoga dapat hidayah sebelum dia meninggal. Doakan seperti itu aja. Masa kita rela saudara kita masuk neraka? Tapi kita juga nggak mau. Masa kita rela kakak kita yang zalim itu masuk neraka? Ya kita juga sebenarnya tidak mau kan, secara di hati kita. Tapi kita doakan ya Allah berikan hidayah kepadanya. Karena rumusnya Pak, ketika itu adalah hak kita. Sesuatu itu ketika itu adalah hak kita, itu pasti akan datang kepada kita. Tapi kalau itu memang bukan hak kita, pasti Allah punya cara untuk mengambil itu dari kita. Itu sebenarnya prinsip asalnya itu. Kalau memang itu adalah hak kita, pasti Allah punya cara untuk memberikan itu kepada kita, bagaimanapun caranya. Karena kan hadisnya jelas, orang itu tidak akan meninggal sampai tastawfiya rizquhu, sampai rizkinya itu sudah selesai. Kapan rezeki kita selesai? Ketika ruh kita diambil oleh Allah. Filosofi kan gitu. Ketika ruh ini dicabut dari badan, keluar dari badan kita ini jadi mayit, jadi bangkai, disitulah selesai rezeki kita. Ketika rezeki kita sudah belum selesai, kita tidak akan wafat, Pak, akan meninggal. Meninggalnya kapan? Kapan rezeki itu selesai? Ya ketika kita sudah wafat. Nah itu kan hadisnya jelas. Nah, yakinlah seperti itu. Ketika antum dizalimi, lebih baik aku maafkan. Doakan ya Allah, karena yang si zalim ini, si orang yang zalim ini pun sebenarnya dia tuh memegang api neraka itu kan. Dia mau naik harta itu kan secara tidak langsung adalah api neraka yang dimakan oleh dia. Ya udah, ikhlaskan aja, doakan aja, semoga si zalim ini sadar dengan perbuatan. Saya biasa seperti itu. Yakinlah seperti itu Bu. Kalau memang konflik begini-begini, ya udah semuanya gimana? Hak saya segini. Kalau memang hak ibu sudah dapat sebanyak itu yang mau ibadah ibu, ya udah. Yang penting saya sudah kasih tahu, ini harusnya begini. Selesai. Karena kan di kita di Indonesia itu tidak ada fasilitas,
pemerintah itu kan tidak memfasilitasi kita, Pak. Ibu kalau ada mau ngurus masalah waris, kita tuh tidak bisa dipaksakan dengan salah satu hukum, nggak bisa. Kita boleh pakai perdata, kita boleh pakai hukum adat, boleh hukum syariah, Pak. Itu makanya solusi waris ialah duduk bersama, musyawarah bareng, musyawarah duduk bareng, baru nanti kita ke notaris untuk jual beli atau apa segala macam. Karena penyelesaian itu nggak harus dijual. Datang ke notaris sepakat, oh ya kakak maunya begini, adik maunya begini, selesai, udah. Gitu. Malah harusnya harta warisan ini semakin menguatkan tali persaudaraan. Kan filosofinya gitu sebenarnya. Gimana sih Ustaz sebenarnya kok orang gara-gara warisan malah jadi pecah, saudara malah kagak tegur-teguran, sering tuh kayak gitu kan? Kok gitu? Ya iya, karena ia tidak yakini bahwasanya harta ini adalah amanah dari Allah. Karena dia hanya sekedar lihat dari nominal. Kok dia dapat banyak, saya dapat sekian, wah semuanya sama. Biasanya itu yang perempuan nyuci nanti kayak gitu. Sama aja langsung pukul rata. Nggak bisa begitu. Berarti ibu yang perempuan biasa langsung baca. Anti semua menafikan hukum Allah. Antum mau ngapus itu surat An-Nisa. Saya kira simpel ya kan? Apa saja itu surat An-Nisa kalau kamu 2/1 misalnya. Ya udah hapus, bisa berani. Kenapa ketika bicara masalah hal-hal lain dalam syariah kita bisa ya, harus begini. Tapi ketika bicara masalah harta, masalah waris, tiba-tiba dia langsung harus segala. Karena konsep awalnya kita memahami hartanya salah. Makanya mungkin dulu di awal pertemuan kan sebenarnya pasti menjelaskan itu kan. Hartanya adalah milik Allah, ini adalah amanah dari Allah. Manusia itu cuma diberi kuasa untuk memanfaatkan. Buktinya apa, Pak? Karena kan pertanyaan yang berkaitan dengan harta itu dua. Min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkan harta tersebut. Itu pertanyaan harta tuh nanti gitu kan. Nanti yang 4 pertanyaan itu kita akan ditanyakan an malihi, dari hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkan hartanya. Itu poin pertama tuh Pak. Jadi Bapak jangan hanya sekedar mengejar banyak harta, banyaknya aja secara kuantitas. Tapi kualitasnya pun perhatikan tuh Pak. Dari kerja yang halal kah? Apakah hasil zolim kah? Ada unsur-unsur zolim nggak di situ? Itu kan akan dipertanyakan tuh nanti. Kemudian wafima anfaqahu, dalam hal apa yang menginfakkan hartanya. Itu kan pertanyaan harta kan dua tuh. Iktisabnya dari mana? Dapatnya dari mana? Infaknya kemana? Selesai. Nggak ditanya ngumpulinnya berapa banyak? Enggak. Ya Allah, saya ngumpulin harta 1 triliun. Ya buat apa? Oh, saya wakafkan ya Allah untuk ini. Enak. Saya ngumpulkan harta 1 triliun. Kenapa? Saya takut ya Allah. Nanti kalau saya tua, saya berobat nanti nggak ada uang segala macam. Berarti dia tidak yakin bahwasanya kesehatan itu juga nanti kan dengan sodako dan lain-lain. Itu nanti ada pembahasan khusus. Maksud saya, terkadang kita terlalu fokus dengan bagaimana hidup enak, tapi lupa bagaimana mati enak. Itu yang kadang-kadang harus kita lurus. Harta ini amanah, kumpulin, dapat dari mana halal, infakinya juga halal. Ketika kita meninggal, Allah langsung nentuin dengan hukum warisnya. Ini kan salah satu dalil juga tuh. Filosofinya itu. Kalau memang Bapak yang punya harta 100% secara absolut, Bapak punya hak tuh Pak. Ketika Bapak meninggal pun harta itu Bapak yang bagiin. Tapi kan kita nggak ada berhak, nggak punya hak. Yang berhak siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, yang langsung dengan hukumnya, dengan yang maha kebijaksanaannya menentukan bagian istri segini, bagian anak laki-laki, anak perempuan segini. Kalau ada anak laki-laki gini, bagian saudara segini, bagian saudari segini. Itu mungkin di Bapak pelajarin di awal. Anak perempuan seperti itu, dia akan mahjub kalau ada ayahnya. Ustaz, kok adil banget saya nggak dapat? Saya kan juga butuh. Iya, kebetulan antum nanti di cover sama ayah antum. Gitu kadang-kadang filosofinya itu. Dia mahjub ketika ada laki-laki yang lebih dekat dengan si mayit, ayah ataupun anak laki-laki. Ketika nggak ada anak laki-lakinya, barulah kita bicara nanti bagian saudara perempuan. Ketika ada anak perempuannya, dia menjadi asabah al-ghaib. Ketika nggak ada anak sama sekali, bagian anak perempuan digeser kepada saudara perempuan. Udah selesai gitu sebenarnya. Kalau sendiri anak perempuan dapat setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, 2/3. Saudara perempuannya lebih dari 1, 2/3. Ustaz, si mayit ini belum menikah, terus atau sudah menikah tapi nggak punya keturunan Ustaz. Khususnya biasanya nggak punya keturunan, ayah ibunya sudah nggak ada Ustaz. Ini saudarinya cari nih, saudara-saudaranya ini cari nih. Si istrinya juga jangan mau klaim, tapi saya kan istrinya. Iya, ibu istrinya, ibu dapat 1/8, clear kalau nggak punya anak.
Kalau punya anak, nggak punya anak, udah ibu seperempat, selesai. Seperempat harta almarhum buat ibu, udah selesai. Ini kan saudara-saudaranya kan tanggung jawab si almarhum. Kalau ada adik-adik perempuannya misalnya yang janda yang nggak punya harta, lah itu kan membantu mereka. Seperti itu. Makanya ketika kita pahami, oh iya ternyata bijak sekali Islam, adil sekali Islam sebenarnya. Nanti ada jalurnya masing-masing kok, pasti dapat. Kalau Mas Hendra tuh bilangnya gitu. Antum dari sisi ini nggak dapat secara zahir, oh ini maksudnya. Tapi kan dari jalur lain nanti dia dapat. Si anak perempuan yang dari sini kan, dia juga nanti dapat dari siapa? Dari ayahnya. Selesai. Ini kan ahli waris dari siapa? Dari si ayahnya. Anak perempuan ini ibunya kan. Dan misalnya kalau ada anak di sini nih Bu, ini ada anak laki kan, dari anak perempuan. Kan kok anak laki dari anak perempuan nggak dapat? Iya. Karena apa? Dia diselingi oleh si ibunya. Kalau diselingi oleh, dia nanti juga dapat dari siapa? Dari ayahnya. Selesai. Semua ada jalurnya masing-masing. Cuma terkadang kita overlap, maunya dapat, nggak mikirin apa. Oh yang dia harus dapat ya. Anak harus dapat bagaimanapun caranya. Pokoknya bagaimana harus sama kayak dia. Wah itu kan. Karena apa? Karena kita hanya sekedar melihat secara kuantitasnya, banyak atau sedikit. Tapi ketika kita sadari, oh iya, berapapun harta ini kan saya juga nggak usaha kok. Yang usaha si mayit Pak. Yang usaha ini orangnya si mayit itu udah meninggal. Dapat berapapun kita terima hadiah lah ibarat itu tuh. Bayangin aja Bapak dapat hadiah, Bapak nggak kerja, Bapak nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada datang, ternyata saudara kamu yang meninggal tuh ninggalin harta waris buat kamu. Masya Allah, bayangin seperti itu, jangan tuh. Kok saya dapatnya sedikit? Lah, bukan usaha antum, karena antum usaha itu makanya kadang-kadang, mau ya banyak apa saja. Itu kan bukan usaha antum, usaha ayah antum. Usaha ibu antum itu tanggung jawab orang tua antum terhadap antum selesai ketika antum sudah dewasa. Kita kan di bawah tanggung jawab orang tua sampai kita mungkin sampai bisa mencari nafkah sendiri. Kalau hari ini misalnya bapak bisa sanggup untuk menguliakan anak bapak, selesai kan sampai selesai kuliah. Ketika dia sudah kerja, dia tanggung jawab pribadi dia sebagai seorang sendiri udah. Nanti dapat warisan, antum yakin oh ya itu usaha ayah saya. Harusnya filosofinya ketika si anak dapat warisan, usahakan malah ketika anak sudah clear dengan kehidupan antum, usahakan oh ya, ini harta dari ayah, kalau bisa seluruh 100% saya mau beli sedekah jariah buat ayah. Harusnya begitu Pak. Karena anak bukan antum yang berusaha, kecuali antum yang berusaha. Hari ini antum kerja dengan mati-mati ya, pala jadi kaki jadi pala, bahasanya kan gitu Pak. Berangkat setelah subuh, pulang setelah isya misalnya, itu kan masya Allah. Dan penuh perjuangan, itu kan baru lah. Antum mau tuntut hak antum kayak apapun, ini kan yang kerja keras ayah antum, yang banting tulang ibu antum. Hari ketika dapat masih nutup juga, oh itu hasil ya Allah. Udah gitu ditentukan juga sama Allah, masih nggak percaya juga tentuan Allah. Kadang-kadang ya, saya juga ditanya gitu kalau ada masalah waris pun, apa kerja gini-gini. Terus maunya apa? Saya gitu aja. Antum maunya apa saya gitu? Kalau yang satunya udah strength banget gitu biasanya kalau bahasa itu strength banget nggak mau apa itu antumnya apa ya tanda tangan saya nggak mau pakai hukum Islam gini saya yakin hukum perdata lebih baik pada hukum Islam udah selesai ya saya gitu aja Pak kan berarti kan dia menentang itu kan sebenarnya kan selesai antum tinggal dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah selesai antum tanggung jawab pilihan antum karena apa udah selesai saya hanya sekedar menyampaikan saya kan tugasnya menyampaikan. Saya adalah da'i, kalau dalam bahasa Arab itu kan da'i itu dari kata da'a yaitu menyeru, mengajak ya. Antum mau ikut, monggo bukan urusan saya Pak. Tugas saya selesai ketika saya ngajar ini. Fardu kifayah di sini ini sudah selesai ketika ada Bapak mengundang saya, Ustaz Hendra, Ustaz Siddiq. Pengurus ini udah jatuh nih dosanya, nggak ada dosa. Kenapa? Karena antum telah mempelajarinya kan fardu kifayah. Dan selesai di fardu kifayahnya. Mungkin udah tahu secara garis besar seperti ini. Gitu. Nah, masalah nanti Bapak mau praktekkan atau enggak itu urusan antum masing-masing Pak. Hisab antum masing-masing, bukan hisab saya. Ya kan? Bukan hisab saya. Hisab saya di sisi Allah, ya Allah saya sudah berus ilmu yang diamanahkan kepada saya, ya Allah saya mengerti ilmu ini. Saya mengerti ilmu ini dengan baik, saya belajar ilmu ini dengan baik dengan beberapa ustaz misalnya. Sudah selesai saya ajarkan di beberapa majelis taklim, saya ajarkan di kampus. Nah, kebetulan saya juga dosen Pak. Di kampus itu belajar waris ini 2 semester Pak, 6 SKS. Semester 5 3 SKS, semester 8 3 SKS. Tuh. Makanya kalau yang Ustaz Hendra itu memang metodenya simpel tapi bisa dipahami. Itu yang saya salut dengan Ustaz Hendra, Masya Allah. Ya
kok terhalang Ustaz begini. Nah, iya terhalang tapi tenang, antum dapat Pak. Antum di bawah jamaah antum. Setengah 2/3. Ini sama dengan kalau tadi seperti itu nanti saudari perempuan dapat mahjub setengah 2/3 atau asobah bil ghair. Kapan dia asobah bil ghair? Kalau ada saudara laki-laki kandungnya ini. Ahli warisnya ada saudara kandungnya 2, laki-laki kandung, saudara perempuan kandungnya 2 misalnya. Nggak punya anak, ayah ibunya udah meninggal misalnya. Ayah ibunya meninggal, punyanya istri doang, baru nikah 2-3 tahun, menikahlah si suami misalnya. Nggak punya anak, istrinya dapat 1/4 maksimal. Oke, karena nggak punya keturunan, isi 1/4 kan. Sisanya kemana? Ya ini, buat si saudara-saudara. Ketika ada saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung, disinilah baru berlaku hukum 2/1. Asobah bil ghair di sini. Sama kasusnya, sama seperti anak laki-laki anak perempuan. Sama sebenarnya bagian ini kita geser ke sini udah selesai. Tinggal 2/1 di sini berlaku. Bagian itu aja mahjub setengah 2/3. Kalau yang laki kandung kan kemarin asobah bin nafsi kan, sama asobah bil ghair. Kalau nggak ada semua ya ke dia. Kalau udah nggak ada klik-klikan. Kalau saudara perempuan mahjub setengah 2/3 kan sama kayak anak perempuan tuh bagiannya. Asobah bil ghair pun sama dengan anak perempuan kan. Kalau ada anak laki-laki, dia pun sama dapat asobah bil ghair ketika ada saudara laki-laki kandung. Baru di sini 2/1 laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki anak saudara perempuannya 1, laki-lakinya 2, berarti kita bagi 5 bagian. Clear kan? Itu sebenarnya, apalagi misalnya bapak di sini yang kerja di yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, waris ini hitungannya gampang Pak, simple. Tek ketemu cari KPK-nya selesai. Apalagi bapak misalnya, bapak kan juga ngerti masalah hitung-hitungan ini, udah selesai. 5 menit selesai. Yang susah itu apa? Menerima ketentuan yang susah. Itu yang susah tuh Pak. Makanya ketika konsultasi awal pasti saya langsung ini. Nah, percaya dengan hukum Islam, percaya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, percaya Ustaz. Percaya dengan kemaha bijaksanaannya Allah, percaya Ustaz. Selesai. Kalau udah kayak gitu, baru. Makanya kan ketika kita bicara waris, ini bagian antum segini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan saya nih, ini ketentuan dari Allah nih begini. Oh iya gitu ya Ustaz. Iya. Yakin begini ini yang terbaik. Oh iya Ustaz. Udah selesai, tanda tangan, udah selesai. Masalahnya kan, masih dapat dikit banget Ustaz. Wah itu susah tuh baru gitu ya Allah. Itu kadang-kadang yakinin ya itu, aduh, masya Allah, butuh perjuangan dan memang nggak cepat tuh. Dan memang nggak cepat. Makanya kalau dalam teori hukum itu, hukum syariah itu sifatnya itu namanya ini, ada keterkaitan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Jadi kita tidak bisa bicara masalah waris berdiri sendiri, nggak bisa. Makanya antum orang yang mau pakai hukum waris biasanya masalah sholatnya udah selesai, puasanya udah selesai. Makanya kan ikut kajian waris itu biasanya sholat jemaah dulu nih. Jemaahnya nggak pernah kita ngomongin waris, susah. Bener lah ya? Ya, makanya filosofinya itu. Jadi ada namanya sistematika dalam hukum syariah. Kan nanti berkaitan. Makanya masya Allah dari kajian waris itu biasanya saya itu di beberapa masjid awal kajian waris 3-4 kali pertemuan. Ustaz, nikah yang satu gimana sih? Kan nanti masalah yang salah sebab kewarisan kan pernikahan yang sah. Oh ini satu pertemuan khusus tuh besoknya bicara masalah pernikahan. Lagi ngomongin Ustaz, emang nafkah konsepnya gimana Ustaz? Oh ya ini satu pertemuan khusus besoknya ngomongin masalah nafkah. Jadi kait semua tuh Pak. Kita belajar syariah tuh begitu. Gak bisa kita ngomong waris doang. Ngomong kayak tadi kan saya angkat sipil masa tanggung jawab. Karena orang nggak paham itu, lah, kok dia dapatnya banyak? Ya, karena tanggung jawab banyak. Kalau secara wali kan dia wali nanti buat kalau dia misalnya omnya segala macam, kan derajatnya gitu kan. Misalnya dia punya anak terus bapaknya nggak ada, pindah ke kakeknya, ke ayahnya tuh, ke ayahnya kan kakeknya. Jadi dia jadi wali si cucu misalnya. Itu. Jadi kita harus pahami itu. Makanya belajar syariah itu kalau bisa sistematik Pak. Oh iya serta waris ini kajian fikih ada juga bahas ini. Fikih khusus ada. Iya. Nanti tuh ada kaitannya tuh. Oh iya. Ini yang sudah saya bilang nih nikah harus begini. Ya karena nanti kan kalau antum nggak belajar fikhul munakah, nanti antum nggak bisa nentuin ini suami yang sah atau istri yang sah. Karena kan yang menjadi ahli waris adalah istri yang sah kan, atau suami yang sah misalnya.
Ustaz, saya nikah sama dia tapi saya nikahnya saya kasih syarat cuma 3 bulan misalnya. Dibatasin, ditahdid, nikah mutawi kan nggak boleh nikah dibatasin waktu, kan nggak boleh, kan nggak sah misalnya gitu. Nah, jadi harus belajar itu Pak, belajar itu fikih munakahannya misalnya kan. Nafkah yang benar itu seperti apa misalnya. Ustaz, dulu suami saya, biasanya tuh kalau di lapangan ini rumah cuma satu nih Ustaz. Biasanya kan ibu tuh begini, ini rumah kan ini doang Ustaz. Ya iya ibu, ini rumah ini doang. Gak usah dibagi-bagi loh Ustaz warisannya. Iya, tapi kita selesaikan Bu, gitu loh. Jadi harus dibedakan mana penyelesaian kewarisan dengan bagi-bagi waris itu. Ustaz Hendra pasti sering sendiri. Ibu dapat 1/8 dari rumah almarhum yang pure harta almarhum misalnya, itu udah bagian ibu clear. Anak-anak ibu ini dapat sisanya, misalnya ada 5, laki-lakinya 3, perempuannya 4 misalnya, ada 7 kan selesai. Anak kita itu 7 bagian misalnya, laki-lakinya 2, perempuannya 3, kan jadi 7 tuh. Masing-masing perempuan laki-laki 2/7, yang perempuan 1/7. Selesai itu kan. Tapi apakah boleh si anak nyuruh ibunya pergi dari rumah? Karena nggak boleh juga. Si anak dapat 2/7, bukan berarti dia lepas tanggung jawab dari ibunya nih. Gitu loh. Ini dapat uang nih 2/7, misalnya hartanya 1 miliar misalnya, 2/7 dari 1 miliar. Ya ini anak laki-laki dia harus mikirin bagaimana nanggung hidup ibunya. Gitu ya. Jangan, makanya disebut ketika dapat warisan itu dia harta warisnya itu nggak berbekas. Kenapa? Karena dia lepas dari tanggung jawab dia sebagai penerima amanah itu. Ini kan amanah. Antum sebagai anak didapat amanah dari Allah, sebagai saudara dapat amanah dari Allah. Urusin nih yatim-yatim saudara antum. Urusin nih misalnya ada saudara-saudara yang itu. Jadi filosofinya itu amanah nih. Kalau ketika kita pahami seperti itu, berapapun harta kita akan terima. Oh iya ya, ternyata seperti ini. Iya, ibu dapat segini nih Bu, tenang Bu, hidup ibu dijamin sama anak ibu Bu. Kalau anak ibu nggak mau tanggung jawab terhadap hidup ibu, lihat Bu kehidupannya dia. Selesai. Biasanya kalau anak-anak lepas tanggung jawab itu, wah, ini kan nggak elok juga. Karena saya di tetangga dekat rumah saya lah, kemarin juga ibunya tiba-tiba ngobrol nangis dan Ustaz, ini rumah si anak minta dijual, saya suruh ngekos aja Ustaz. Ya Allah, ya Allah, apa kayak gitu? Bener, iya bener apa kayak gitu? Alhamdulillah. Iya Bu, biarin Bu. Ibu suruh ngekos, uang ibu bisa nggak bantuin rumahnya dari ibu di rumah. Dia lepas tanggung jawab, lihat hidupnya nanti seperti apa. Oh,